Om Swastiastu, selamat sore Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Budi Ivan Satya Gautama dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perubahan kepemilikan pada perusahaan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai penyaji pertama. Ya, hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah akan dicapai melalui kepemilikan saham, dan beberapa hal yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham itu ada 5. Yang pertama yaitu pembelian saham perusahaan anak dilakukan oleh satu kali dan hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pertama. Yang kedua, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrol diperoleh sesudah beberapa pembelian. Yang ketiga yaitu pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dana perusahaan anak mempengaruhi hak pemilik perusahaan induk. Yang terakhir yaitu transaksi saham treasury stock pada perusahaan anak. Kemudian di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, kan tapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. Pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, kan tapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian tahap pertama. Pernyataan ini memang dijelaskan bahwa sangat dimungkinkan bila suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol atas saham perusahaan ini pasti akan mereka selalu menambah hak kepemilikannya dengan cara membeli saham dari perusahaan kepemilikan saham lainnya. Apabila ini terjadi, maka ini mengakibatkan tidak terjadinya saja perubahan yang signifikan pada perusahaan yang terhadap rekening laba ditahan pada buku laporan konsolidasi. Namun demikian sampai beberapa jauh perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh metode pencatatan yang digunakan dalam investasi saham perusahaan anak. Adapun 2 metode yang dapat digunakan dalam pencatatan adalah cost method dan yang kedua adalah metode equity. Yang pertama, cost method, dalam neraca konsolidasi harus diakui keadaannya sebagai kenaikan saldo laba yang ditahan pada perusahaan anak. Yang kedua adalah metode equity, yaitu eliminasi terhadap modal saham dan saldo laba ditahan dalam neraca konsolidasi dipakai sebagai titik tolak pada posisi tanggal neraca. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimade Nendra Rosyana Ningrum dengan NIM belakang 1059. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian. Akuntansi terhadap investasi saham diselenggarakan seperti halnya para pemegang saham pada umumnya, dan tidak perlu mengakui bagian atas perubahan yang terjadi pada hak-hak para pemegang saham pada buku perusahaan anak, kecuali terjadinya pembagian dividen. Akan tetapi, jika pembelian saham-saham yang sama berikutnya mengakibatkan diperolehnya hak kontrol atas perusahaan anak tersebut, maka hak kontrol dalam penyusunan neraca konsolidasi menjadi wajib dilakukan untuk menunjukkan posisi keuangan yang menyeluruh antar perusahaan berafiliasi sebagai satu kesatuan ekonomis. Dalam neraca konsolidasi, hak-hak pemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak harus ditentukan sesuai dengan pembagian kepemilikannya. Oleh sebab itu, sejak kepemilikan saham pertama kali harus dilakukan pengakuan pembagian atas perubahan-perubahan yang terjadi pada hak-hak para pemegang saham di perusahaan anak. Untuk metode yang dipakai pada metode harga perolehan pembelian saham-saham terhadap rekening investasi saham terbatas hanya sebesar harga perolehannya. Akan tetapi apabila neraca konsolidasi disusun sesudah hak kontrol dicapai, maka harus diakui adanya pembagian atas perubahan saldo laba yang ditahan perusahaan anak sejak kepemilikan saham pertama sampai dengan neraca konsolidasi. Untuk metode equity, jika metode equity yang dipakai, maka pengaruh pembelian saham-saham terhadap pencatatan akuntansinya sangat menonjol. Pada saat hak
kontrol belum dicapai, perusahaan induk tidak mengakui adanya pendapatan yang timbul dari kenaikan saldo laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan anak. Tetapi setelah posisi kontrol dicapai, bagian atas laba usaha perusahaan anak akan dicatat pada buku-buku perusahaan induk. Pengakuan pendapatan dicatat sejak saat kepemilikan saham yang pertama kalinya sampai dengan posisi kontrol dicapai. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke penyaji berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Luputu Armalia Kayanti dengan NIM 1295. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Nah, apabila hal itu terjadi, berarti tidak saja akan mengurangi hak kepemilikan pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Nah, pengaruh berkurangnya hak pemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham-saham, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah. Nah, akan tetapi tidak demikian halnya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semula diperoleh melalui beberapa tahap dan dengan harga perolehan harga yang berbeda. Apabila metode harga perolehan digunakan terlepas dari aliran biayanya, maka harga pokok saham yang dijual adalah harga perolehannya. Sedangkan pada metode equity, oleh karena nilai buku atau investasi, saham-saham akan berubah-ubah. Maka dengan sendirinya harga pokok saham yang dijual juga merupakan nilai bukunya pada saat penjualan dilakukan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Dariswardani dengan NIM belakang 1257 akan melanjutkan presentasi mengenai emisi saham dana atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak pemilik perusahaan induk. Secara tidak langsung, transaksi modal ataupun saham pada perusahaan anak akan dapat mempengaruhi bagian kepemilikan perusahaan induk. Pada pihak lainnya, penarikan kembali atau pelunasan sebagian dari modal saham yang dilakukan oleh perusahaan anak kepada pemegang saham minoritas akan mengakibatkan kenaikan terhadap persentase kepemilikan saham bagi perusahaan induk. Perubahan hak kepemilikan yang diakibatkan terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak membutuhkan perhatian dan analisa khusus dalam rangka menyusun raca konsolidasi. Dalam metode harga perolehan atau cost method, apabila metode tersebut digunakan, maka perubahan struktur permodalan khususnya diakibatkan oleh penjualan saham-saham baru atau emisi saham tidak memiliki pengaruh terhadap apapun pada harga perolehan saham, sehingga tidak terdapat pencatatan ataupun perlakuan khusus terhadap rekening investasi saham. Namun pada metode ini, adanya penjualan saham-saham baru tersebut dapat mempengaruhi penyusunan raca konsolidasi pada akhir periode setelah terjadinya penjualan saham baru. Dalam metode eliminasi juga terdapat hak kepemilikan saham tetap yang bertitik tolak dari posisi pada saat terjadinya kepemilikan saham yang bersangkutan. Lalu pada metode equity, apabila menggunakan metode equity, maka perubahan-perubahan struktur permodalan atau hak-hak dari para pemegang saham pada perusahaan anak harus diikuti juga pada buku perusahaan induk. Sehingga pada metode ini, tujuan dari pencatatan yaitu untuk mengikuti perkembangan kekayaan bersih perusahaan anak. Sehingga setiap adanya perubahan pada kekayaan bersih pada perusahaan anak harus segera dicatat sebagai penyesuaian dalam rekening investasi saham. Maka nilai buku investasi saham akan selalu sejalan atau proporsional dengan nilai buku hak-hak para pemegang saham perusahaan anak. Kenaikan investasi saham tersebut dapat dicatat dengan jurnal, yaitu yang di debit adalah investasi saham dan sedangkan yang di kredit adalah laba yang ditahan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya IGD Agung Sadwiatnyono Gangga Putra dengan NIM 1817051145. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi tentang transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Pada neraca konsolidasi, saham yang ditarik dari peredaran akan dianggap sebagai modal saham yang dilunasi, sehingga sebagian besar harga perolehannya harus dikurangi dari saldo hak-hak para pemegang saham. Jurnal yang berhubungan dengan transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Pada pencatatan penarikan lembar saham, di debit terdiri dari modal saham, agio saham, dan laba yang ditahan, sedangkan di kredit ada berupa kas. Pada pencatatan jumlah yang dibayarkan pada modal saham, di debit terdiri dari modal saham dan agio saham, sedangkan di kredit ada kas dan modal penarikan kembali modal saham. Pada pencatatan posisi hak pemegang saham setelah transaksi, di debit terdiri dari modal saham, agio saham, dan laba yang ditahan. Sedangkan di kredit terdiri dari jumlah hak-hak pemegang saham. Selanjutnya, metode harga perolehan. Apabila menggunakan metode harga perolehan, maka tidak perlu adanya penyesuaian terhadap rekening-rekening investasi saham dan saldo laba yang ditahan sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada hak pemegang saham selain dalam pembagian dividen. Jurnal eliminasi terhadap hak-hak kepemilikan saham tersebut akan sama pada neraca konsolidasi yang disusun sesaat setelah kepemilikan. Yang di debit yang terdiri dari modal saham, agio saham, laba yang ditahan, dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham-saham. Dan di kredit terdiri dari investasi saham-saham. Metode yang terakhir, metode equity. Seluruh perubahan yang terjadi atas hak-hak pemegang saham segera diikuti melalui rekening investasi saham pada buku-buku perusahaan yang melakukan eliminasi. Jurnal penyesuaian kenaikan nilai sahamnya. Pada jurnal penyesuaian kembali lembar saham treasury, di debit terdiri dari kas atau aktiva lain-lain. Sedangkan di kredit terdiri dari saham ditarik dari peredaran dan modal penjualan kembali saham yang ditarik dari peredaran. Pada jurnal penyesuaian kenaikan nilai saham, di debit terdiri dari investasi saham dan di kredit terdiri dari saldo laba yang ditahan. Terakhir, jurnal eliminasi, di debit terdiri dari modal saham, agio saham, laba yang ditahan, dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku. Sedangkan di kredit terdiri dari investasi saham-saham. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan akan dilanjutkan pada sesi diskusi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari penyajian materi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.